Kali ini gue akan nge-recap film dari Korea Selatan yang bergenre action yang berjudul gak pakai lama, kita langsung aja nonton. Yuk. Cewek ini bernama Ha Yun-Joo, seorang wanita yang memiliki kemampuan photographic memory, sedang mengikuti seorang pria di KRL dan memperhatikan setiap detail apa yang dia lakukan. Ketika KRL itu berhenti, pria itu keluar dan Yun-Joo pun mengikutinya di jalan. Hingga pria itu tiba di sebuah restoran, Yun-Joo pun ikutan masuk dan pesan makanan. Saat lagi memperhatikan pria itu, Yun-Joo pun tertangkap basah dan pria itu langsung marah, bertanya, ngapain ngikutin dia? Mulai dari KRL sampai ke restoran ini. Belum sempat Yun-Joo menjawab, pria itu langsung memperkenalkan dirinya sebagai seorang kepala detektif yang bernama Hwang, yang berspesialisasi dalam pengawasan dan pengidentifikasian penjahat atau penipuan. Divisinya sendiri sangat menghindari penangkapan penjahat dan lebih berfokus secara eksklusif untuk mengikuti mereka berkeliling dan mengumpulkan segala macam informasi. Yang ternyata tanpa diketahui Yun-Joo, Hwang sedang menguji keterampilannya dalam pengamatan dan penghafalannya sebagai bagian dari wawancara kerja. Hwang meminta Yun-Joo untuk merinci semua yang dia perhatikan dan hafalkan saat dia mengikuti Hwang. Dengan kemampuan fotografik memorinya Yun-Joo, dia dengan rapi menguraikan semua yang dia lihat mulai saat di KRL hingga ke restoran. Tapi agak terhenti ketika Hwang bertanya tentang koran yang dia bawa. Yun-Joo mencoba yang terbaik untuk mengingat apa yang terjadi setelah Hwang menjatuhkan korannya. Tapi nggak bisa, karena fokusnya terganggu, karena saat itu badannya ditabrak oleh James. Hwang mencoba membantunya untuk menguraikan skenarionya sekali lagi. Yun-Joo akhirnya mengingat bahwa seorang anak laki-laki yang duduk di sebelahnya ngambil koran itu dan ngebaca korannya. Hwang puas dengan hasilnya. Jadi dia menerima Yun-Joo sebagai anggota divisinya. Kembali saat di KRL, cowok ini bernama James. Dia adalah seorang penjahat profesional yang sangat cerdas dan menjadi otak dari sebuah tim perampokan. Keahlian James dikhususkan untuk menyusun strategi dan menghindari sistem pengawasan, agar setiap aksi dari timnya menjadi lebih lancar dan mulus. Sekeluarnya James dari KRL, dia pergi ke sebuah gedung untuk mempersiapkan sebuah ledakan, agar dia dan timnya dapat menjalankan misi mereka untuk merampok sebuah bank. Di atap gedung, James menunggu waktu yang tepat saat cahaya matahari pada posisi yang bikin kamera CCTV jadi silau. Begitu ledakan terjadi, itu akan menjadi pengalih perhatian untuk polisi dan petugas damkar. Saat James melihat ledakan itu, dia langsung memerintahkan teman-temannya untuk memulai misi itu. Awalnya misinya berjalan lancar, tapi salah satu perampok memutuskan untuk mengambil lebih banyak duit. Setelah misi itu selesai, mereka pergi melarikan diri. Ia pasti dikejar sama polisinya. Salah satu anak buah James yang agak gendut ngemudiin mobil truknya untuk memblokade laju mobil polisi hingga terjadi tabrakan. Hal ini mempermudah timnya untuk kabur dari kejaran mobil polisi. Nggak lupa, si gendut juga ikutan kabur. Adegan berganti ke malam hari, di mana para perampok sedang membagikan hasil rampokan mereka. Ketika James tiba di tempat kejadian, dia secara brutal langsung menghajar pria yang serakah tadi. Hal ini hampir membuat mereka semua ketangkep. Kemudian James membakar mobil yang digunakan anak buahnya. James pun kemudian pergi ke tempat bosnya. Adegan kembali di kantornya Hwang, yang dalam proses penyelidikan awal, mereka tidak menemukan jejak apapun tentang perampokan ini. Hingga asumsi mereka, perampokan ini dilakukan secara profesional, dan mereka mampu untuk membersihkan semua jejak mereka. Hwang memerintahkan stafnya untuk memeriksa setiap rekaman CCTV di area tersebut, tapi nggak berhasil. Bahkan walau tersangkanya terekam CCTV, mereka nggak bisa mengidentifikasi para perampok. Hal ini diperparah oleh topeng yang mereka pakai dan efisiensi mereka ketika mereka merampok. Sedangkan di waktu yang sama, James sudah tiba di tempat bosnya, dan dia mendapatkan perintah baru untuk misi berikutnya. Misi ini bertujuan untuk mengambil file penting dari sebuah perusahaan akuntansi. Sementara itu di markas detektif Hwang, akhirnya investigasi mereka membuahkan hasil. Dalam rekaman CCTV, si gendut sang pengemudi truk muncul di toko sekitar area bank tempat terjadinya perampokan. Hwang pun kemudian memerintahkan semua stafnya untuk mengambil detail yang lebih lengkap. Akhirnya Yun-Joo tiba di markas besar. Ini pertama kalinya dia tiba di sini. Hwang pun memperkenalkan dia kepada kepala departemen mereka yang bernama Lee. Di sini Yun-Joo diberi nama kode sebagai Piglet, sama seperti rekan timnya yang lain, yang bernama Monkey, Mole, Viper, Parrot, Ostrich, dan Squirrel. Setelah pengarang singkat, seluruh tim segera pergi menyamar untuk membuntuti si gendut, yang mereka beri nama sebagai Kuda Nil. Dalam mobil, tampak Hwang sedang menggunakan peta skala kecil yang mencakup seluruh area kota Seoul. Bak seperti pemain catur, Hwang pun menggunakan pion yang berbentuk binatang, yang setiap pionnya melambangkan inisial semua timnya, serta target mereka. Hal ini untuk mengawasi target dan pergerakan semua anggota timnya setiap saat. Dalam operasi pengintaian itu, setiap anggota timnya menyamar sebagai orang biasa, dan terus bergerak sesuai instruksi yang diberikan oleh Hwang. Hwang pun terus berkeliling kota di dalam mobilnya, dan setiap saat, dia siap untuk membantu anggotanya bila terjadi sesuatu yang di luar rencana, sehingga memastikan misi ini selesai dengan mulus.
Di apartemennya James, dia lagi membuat rencana secara rinci untuk misi terbarunya yang mengharuskan dia untuk mencuri sebuah file penting dari sebuah perusahaan akuntansi. Di sini ditampilkan ciri khasnya James dalam menyusun rencana secara sistematis dan terperinci. Dalam setiap aksinya, James akan selalu berada di atap gedung sehingga dia dapat mengawasi seluruh pergerakan timnya dan dapat memerintahkan timnya untuk bertindak kapan saja sejak dia butuhkan. Di sisi lain, Huang dan timnya menghabiskan beberapa minggu muter-muter di keliling kota untuk mengintai dan mencari orang-orang yang cocok dengan deskripsi fisik yang ada di Kudanil. Pada suatu malam, Yunzu melihat beberapa preman yang lagi ngancam sebuah keluarga. Preman-preman itu ngancam untuk membunuh mereka bila nggak nyerahin semua uangnya. Sebagai seorang petugas yang memiliki jiwa keadilan yang tinggi dan berhati mulia, Yunzu pun nggak bisa mentolerir hal itu, sehingga dia ikut campur untuk urusan mereka, hingga perkelahian pun tidak bisa dihindari. Sampai di saat Yunzu lagi lengah, dia akan ditusuk oleh salah satu preman. Huang pun datang tepat waktu dan menyelamati dia. Setelah perkelahian itu selesai, Huang pun membawa Yunzu ke mobil. Di mobil, Yunzu diomelin oleh Huang dan menjelaskan bahwa sebagai petugas intelijen, bukanlah tugas mereka untuk ikut campur secara fisik dalam setiap kasus yang ada, walaupun itu artinya membiarkan orang untuk mati. Satu-satunya tugas mereka adalah untuk melacak target dan menguak semua informasi target mereka. Dengan begitu, mereka bisa menggagalkan sebuah kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi, yang tentunya akan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Sementara itu, James dan anak buahnya berhasil menyelesaikan misi kedua mereka untuk mencuri file penting di kantor akuntansi. Saat lagi beberes mau pulang, James melihat seorang pria lagi ngambil foto dari sebuah gedung. Karena takut tertangkap dan meninggalkan barang bukti, dia pun segera pergi ke gedung tersebut dan menemukan pria itu, dan tanpa ampun langsung membunuh dia. Di tempat lain, Kepala Departemen Lee terima telepon dari atasannya tentang perampokan di kantor akuntansi. Dia kemudian memarahi Huang karena nggak berhasil nemuin informasi apapun untuk menyelesaikan kasus pertama. Apalagi sekarang, kasus baru udah muncul lagi. Pusinglah kepala si Huang ini. Sementara itu, setelah James menyelesaikan misinya, dia kembali ke tempat bosnya dan mutusin untuk berhenti dan menolak semua misi barunya. Nggak lama dari situ, bosnya pun diem-diem menghubungi seorang pembunuh bayaran untuk membunuh James. Namun, usaha pembunuhan itu gagal akibat perlawanan dari James. James pun kembali ke tempat bosnya dan ngambil misi barunya. Dengan marah-marah, dia ngancem kalau ini akan jadi misi terakhir dia. Sesampainya di apartemen, James pun mempersiapkan upaya pelariannya dan memesan paspor untuk kabur dari negara ini. Di meja kantornya, Yunzu pun menyadari bahwa mereka salah melacak Kudanil di area yang salah. Dia kemudian memberitahu Huang tentang hal ini, dan semua tim pun melakukan penyamaran lagi ke area yang udah ditunjuk Yunzu kemarin untuk mencari si Kudanil. Gak lama itu, Yunzu pun melihat Kudanil dan memutusin untuk ngikutin dia. Saat lagi ngikutin si Kudanil, Yunzu sempat kehilangan jejak, namun dengan deduksinya, Yunzu menemukan sebuah apartemen di dekat daerah itu dan berhasil melihat si Kudanil lagi dan terus ngikuti dia sampai dia ngedapetin nomor kamarnya si Kudanil. Huang pun menugaskan si Squirrel untuk meletakkan kamera tersembunyi di luar apartemennya Kudanil untuk memantau semua pergerakan si Kudanil. Adegan berganti di apartemennya James yang lagi nyiapin rencana untuk misi berikutnya, sekaligus misi terakhir dia sebelum dia kabur ke negara lain. Misi ini bertujuan untuk nyusup ke ruang server di sebuah kantor bursa efek dan menanam sebuah software sesuai dengan keinginan yang diminta oleh broker misterius untuk mendapatkan sebuah alamat IP unik milik bursa tersebut dan memberikan kode itu ke tangannya broker misterius. Huang dan semua timnya terus memantau si Kudanil dan dengan sabar menunggu petunjuk apapun yang bisa mereka dapat tentang kasus perampokan bank. Huang kemudian dipanggil oleh Kepala Departemen Lee untuk menyelidiki TKP di mana James telah membunuh seorang pria yang sempat memfoto dia di atap gedung. Setelah sampai di TKP, Huang menyadari bahwa fotografer ini dibunuh karena secara tidak sengaja memfoto salah satu pelaku perampokan kantor akuntansi yang kebetulan berada di sebuah atap gedung. Dan foto itu diambil oleh fotografer. Kemungkinan adalah foto pemimpin dari perampokan itu. Suatu malam, Yunzu yang lagi ngorek-ngorek sampah yang didapat dari kamarnya si Kudanil ngeliat sobekan kertas sudoku, tetapi urutan nomornya agak aneh dan cenderung salah. Setelah memindai nomor urut itu di dalam komputer, petugas menyadari kalau nomor itu adalah nomor alamat IP sebuah kantor saham. Keesokan harinya, petugas yang ngikutin Kudanil nemuin dia yang mau ketemu sama teman perampok yang lain untuk membahas misi berikutnya. Si Squirrel berhasil memotret mereka dan meretas alat komunikasi mereka sehingga mendapatkan semua identitas keenam pelaku itu, ya kecuali si James, pemimpin mereka. Dengan bantuan Kepala Departemen Lee, mereka men-tracking balik data komunikasi keenam pelaku itu dan akhirnya mendapatkan lokasi tepatnya si James. Nggak pakai lama, Huang dan Yunzu pun segera mengikuti sinyal lokasinya James. Di saat yang sama, James sudah sampai di atap gedung, sementara anak buahnya menuju bursa saham untuk memulai operasi mereka. Di atap gedung, James memperhatikan para petugas detektif Huang dan menduga bahwa operasi mereka telah diketahui. Segera, James memerintahkan semua anak buahnya untuk membatalkan misi mereka
dan lari dari sana. Kemudian James pun berlari menuruni tangga, di mana Huang dan Yunzu sedang menunggu mereka. Sadar akan tertangkap, tanpa pilihan lain, James pun memecahkan kaca jendela dengan apa yang ada dan langsung melompat keluar. Berhasil melarikan diri dari kejaran Huang dan Yunzu. Sementara itu, anak buah James terjebak dalam baku tembak dengan petugas polisi. Dua di antaranya tewas tertembak, salah satunya Shiku Daniel. Sedangkan yang lain berhasil ditangkap. Di markas, kepala Departemen Lee dan timnya yang sedang melacak lokasi James tiba-tiba kehilangan sinyalnya. Segera mereka menyampaikan informasi perkiraan lokasi terakhir James ke Huang dan Yunzu. Yang akhirnya Yunzu menggunakan kemampuan deduksinya dari fotografik memorinya, menilai semua orang yang ada di sana, khususnya yang mencurigakan. Akhirnya Yunzu melihat secara dekat orang yang dicurigainya itu dan mulai mengikuti dia. Ketika Yunzu dan Huang mengikuti James, James pun melihat Huang dari pentulan kaca dan mengenali Huang sebagai detektif dan mulai melarikan diri lagi. Kemudian di jalan, Yunzu sekali lagi melihat James yang ternyata sudah dihentikan oleh Squirrel yang lagi nyamar jadi petugas polisi lalu lintas dan mengatakan bahwa dia minta ID James. James menyadari bahwa dia adalah salah satu petugas yang menyamar. Jadi secara diam-diam, dia langsung menusuk lehernya si Squirrel dengan pena tajam yang membuat si Squirrel tergeletak dengan genangan darah bercucuran. James pun melarikan diri lagi. Yunju yang melihat itu secara langsung mencoba membantu Squirrel dan mencari bantuan. Tapi akibatnya, Yunju kehilangan jejaknya James lagi. Di rumah sakit, Huang dan Yunzu menunggu di luar IGD hingga salah satu perawat keluar dan memastikan bahwa Squirrel telah tewas karena kehilangan banyak darah. Setelah James melarikan diri, dia menerima telepon dari bosnya dan dimarahin karena mereka gagal dalam misinya. Karena nggak terima dimarahin, James pun pergi untuk menyerang tempat persembunyian bosnya dan ngebunuh bosnya serta semua pengawalnya. Dia kemudian memperoleh paspor palsunya dan bersiap untuk meninggalin Korea Selatan. Di tempat lain, Huang dan Yunzu yang sedih atas kematian Squirrel, yang akhirnya membuat Huang mutusin untuk mundurkan diri. Dan sementara si Yunzu, dia ngambil cuti. Namun ketika Yunzu lagi sedang di dalam KRL, dia tiba-tiba ingat sesuatu dan mulai menggunakan ingatannya yang luar biasa itu bahwa dia secara acak pernah ketemu James di masa lalu, yaitu pada hari wawancaranya Huang. Dalam ingatan itu, James pernah menabraknya dan berjalan melewati dia di KRL sambil membawa sebuah brosur di toko kelontong. Yunzu pun segera berlari ke toko kelontong itu dan menunggu di sana. Setelah lama menunggu, Yunzu akhirnya berhasil menemukan James lagi dan segera memberitahu Huang dan Lee yang langsung laporin hal itu ke Huang dan Lee sambil tetap membuntuti James. Selanjutnya James pun masuk ke restoran dan Yunzu pun mengikutinya dari belakang. Setelah James memesan makanan di kasir, dia langsung negur Yunzu karena ngikuti dia. Yunzu pun berusaha bersikap normal dan membantah telah mengikuti James sambil tetap berkomunikasi dengan Huang. Sementara James menanya Yunzu, dia ngeliat Huang masuk ke restoran itu. James langsung mengenali Huang sebagai orang yang pernah ngikutin dia di gang kemarin. James pun kemudian meninggalkan Yunzu dan berjalan keluar menuju ke tempat parkir. Segera Huang mengambil alih pengejaran itu. Tapi James menikam dia dari belakang dan melarikan diri lagi. Untungnya luka tikaman itu gak terlalu fatal dan dia merintain Yunzu untuk terus ngikutin James yang udah lari ke dalam terowongan MRT bawah tanah. Namun kali ini dia dikenali oleh James dan akhirnya disandra. Sementara itu, kepala Departemen Lee memerintahkan semua pasukan khusus untuk membantu pengejaran itu. Sesampainya pasukan khusus itu di terowongan MRT di bawah tanah dan berhasil memaksa James untuk melepaskan Yunzu. Namun James tetap bisa kabur dan berlari masuk ke dalam terowongan lagi, memanfaatkan MRT yang baru aja lewat. Saat pengejaran berlanjut, James pun hampir sampai di ujung terowongan dan melihat Huang yang sudah menunggunya di ujung terowongan. Sadar akan kondisinya, James yang ternyata sudah terjebak di antara pasukan khusus dan Huang, dia melihat KRL yang udah mau lewat dan mungkin akan mendabrak Huang dari belakang. Mencoba memanfaatkan situasi itu untuk kabur, dia memutuskan untuk menyerang Huang. Huang pun menyadari tindakan dari James. Lalu dia menodongkan senjatanya ke James dan dia bertaruh 50-50, entah itu ketabrak kereta atau dipukul sama James. Untung keretanya belok dan nggak jadi nabrak Huang. James pun ditembak mati oleh Huang. Karena misinya udah selesai dan sukses, Huang pun gak jadi resign dan pergi sama timnya untuk bergabung. Di akhir film, Huang bersama Yunzu terus menyelidiki kasus ini dan berhasil menangkap seorang teroris internasional yang ternyata dia adalah kaki tangannya James.